Selamat pagi anak-anak, kita akan lanjutkan materi kita bab 2 bagian B tentang sandi dan bagian C tentang bermain game. Nah, ini ada hubungannya dengan praktek tugas kalian ya. Yuk sama-sama buka halaman 48. Kata sandi yang kuat. Sebelum kita lanjut, Bu Endang mau tanya dulu, apa sih kata sandi itu? Ya, kata sandi atau istilahnya password adalah kode rahasia ya untuk masuk ke suatu tempat, suatu sistem, suatu aplikasi. Namanya rahasia ya, berarti hanya yang tahu tuh hanya orang pribadi satu orang ya, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Untuk apa kata sandi dalam berinternet ya? Sandi diperlukan dalam mengakses internet supaya data-data kerahasiaan kita terjaga ya, keamanan data-data kita di internet terjaga kerahasiaannya. Saat memasukin kata sandi, anak-anak seringkali bukan seringkali ya, umumnya langsung berubah tanda bulat. Itu tujuannya supaya kata sandi tidak tampil sehingga terjaga kerahasiaannya. Jadi kalau kalian menggunakan komputer di tempat umum seperti di lab, di warnet ya, ingat jangan sampai dalam keadaan terbuka. Setiap selesai kalian harus pastikan akun kalian keluar atau logout ya. Kalau dalam masih aktif itu seringkali nanti disalahgunakan oleh orang. Oke, anak-anak, bagaimana cara membuat kata sandi yang kuat ya? Nah, kata sandi, kenapa kata sandi harus yang kuat? Supaya tidak mudah dicuri. Kalau data-data kita dicuri, itu bisa disalahgunakan, sangat merugikan ya. Tapi ingat, kata sandi yang kuat harus yang mudah kita ingat ya, ya. Mungkin berhubungan dengan hobimu, mungkin berhubungan dengan binatang kesayanganmu, silahkan ya. Yang penting mudah diingat. Apa panduannya? 1. Gunakan minimal 8 karakter ya anak-anak ya. Ini minimal diharapkan. Lalu yang kedua, gunakan kombinasi atau gabungan huruf kecil, huruf besar. Yang ketiga, selain huruf, kombinasikan juga dengan angka, dengan simbol ya. Simbol itu tanda-tanda anak-anak ya, simbol, tanda seru, tanda tanya dan sebagainya itu simbol. Lalu gunakan kata sandi setiap akun dengan berbeda ya. Nah, ini kelemahan Bu Endang ini. Akunnya Bu Endang sandinya sama semua karena untuk mempermudah ya, tapi itu salah anak-anak ya. Setiap akun itu dianjurkan kata sandi yang berbeda. Ingat, jangan memberikan kata sandi kepada orang lain. Kata sandi itu kerahasiaan satu orang ya. Jadi hanya orang itu yang harus tahu kata sandi, tidak boleh dibagikan ke orang lain. Oke, kita lanjut. Contoh kata sandi yang lemah nih. Password bisa ditebak orang lain. Admin 1 2 3 4 5 6. QWERTY ini kata-kata sandi yang lemah anak-anak ya. Sedangkan yang kuat contohnya nih, suka satu ya dan nah, ada simbol, ada huruf besar, ada angka. Ya, ini termasuk kata sandi yang kuat. Berikutnya, bermain game. Anak-anak tahu sendiri game ya. Game ini permainan. Ya, bagaimana cara bermain game yang aman? Ya. Ini salah satu manfaat internet kan bisa bermain game ya, dan gamenya sekarang ini bisa online dan banyak sekali macam-macam game online. Nah, tapi ingat ya, harus dalam pengawasan orang tua. Jangan sampai bermain game mengganggu kalian waktu kalian belajar, kalian belum bisa bertanggung jawab mengatur waktu. Nah, ini bisa berbahaya nah, ya, tetap dalam pengawasan orang tua. Ya, jika tidak ada pengawasan orang tua, bermain game online ini dapat mengganggu belajar para siswa. Ya, ini seringkali nih bagi anak-anak yang sudah kecanduan ya. Jadi mulai sekarang harus kalian pintar-pintar bagi waktu. Karena itu bermain game harus dengan bijak. Bijak itu apa anak-anak? Bisa membagi waktu, kalian bisa bertanggung jawab, bisa menghargai orang lain. Jadi saat bermain game kalian tidak mengeluarkan komentar-komentar yang negatif. Nah, itu menghargai orang lainnya dan menjaga keselamatan diri sendiri ya. Bisa privasi pribadi harus dijaga.
Berikutnya, cara aman bermain game online. 1. Bermain jujur. Karena kalau main game online itu kan melibatkan banyak orang ya anak-anak ya. Dan orang yang kita hadapi kita tidak tahu karakternya seperti apa. Jadi tetap bermain jujur. Jika ada komentar-komentar harus gunakan bahasa yang sopan. Etikanya tetap di nomor satu kan anak-anak ya. Kedua, periksa rating game tersebut. Jadi sebelum milih game kalian lihat dulu game ini banyak yang menggunakan apa tidak ya, itu kalian harus perhatikan. Ketiga, jika mengalami hal buruk, silahkan informasi kepada orang tua atau guru. Lapor ya, jangan diam anak-anak ya. Nah, yang keempat, hati-hati jika menggunakan game yang berbayar. Jangan sampai menguras uang orang tua ya anak-anak ya. Jadi cari aja game yang gratis. Buat avatar untuk mewakili profilmu saat bermain game. Jadi avatar itu bayangan kita anak-anak ya. Jadi orang nggak tahu foto kita seperti apa. Ini dianjurkannya seperti ini anak-anak ya. Berikutnya, bermain secara berkala agar tidak kecanduan. Berkala itu ada waktunya istirahat, ada waktu kita belajar. Jadi itu tidak membuat kecanduan. Karena kalau anak SD, anak sekolah dasar sudah kecanduan game, ini bisa merusak belajarnya. Ya. Ingat itu anak-anak ya. Kita lanjut. Apa sih avatar? Nah, tadi kata avatar. Ada yang tahu nggak? Ini lagi heboh-hebohnya nih, lagi booming nih avatar. Di Facebook sudah lagi banyak yang membuat avatar. Avatar merupakan perwakilan lambang simbol seseorang di dunia maya. Tujuannya agar orang lain tidak mengenal wajah asli kita. Nah, ini ada yang setuju, ada yang enggak anak-anak ya, tapi tetap kita hargai pendapat. Avatar ini untuk menjaga keamanan kita di dunia maya ya. Itu tujuannya. Avatar bisa berbentuk grafis dalam arti lingkaran ya dan sebagainya. Bisa juga berbentuk gambar, bisa juga berbentuk kartun ya. Kalian sebagai bunga, foto bunga dan sebagainya silahkan. Ini mewakili kita di wajah kita di dunia maya. Itu yang disebut dengan avatar. Ya, nah itulah materi kita hari ini. Bu Endang harapkan anak-anak harus bijak bermain game online, ya. Jangan sampai kecanduan, jangan sampai mengganggu waktu belajar, ya. Itulah materi kita. Kita ketemu lagi di pertemuan Zoom minggu depan. Salam.